sehari kita bisa 2.000 keluar. Sehari? 2.000? 2.000. Awalnya 5 juta itu ya berjalan. Ini nggak akan ada tanpa dukungan dan support dari Bunda dan doa dari Bunda. I love you. Terima kasih Bapak ya. Aduh, aku terharu banget tadi juga. Sekarang Nuri lagi ada di Kosambi dan Nuri mau ketemu teman lama banget yang udah lama nggak ketemu. Duh, nggak tahu udah berapa lama ya. Dan katanya dia itu lagi buka usaha. Kira-kira usahanya apa? Penasaran banget kan? Dan katanya juga nih usahanya sukses banget. Yuk, yang penasaran ikutin Nuri terus. Hai Lucky, apa kabar? Aduh. Sehat dah? Social distancing. Oh iya benar-benar. Jaga jarak ya, jauh ya. Aduh, katanya ini sekarang Lucky lagi sibuk banget nih. Kemarin-kemarin kan pernah nanya sama teman-teman, Lucky kemana sih? Kayaknya udah lama banget nggak dengar kabarnya, tapi di media sosial mukanya terpampang nyata. Widih. Adik. Itu lagi apa sih? Lebay banget ah. Karena katanya aku denger nih, Lucky lagi bisnis yang namanya Tempe Gila dan itu muka Lucky yang terpampang nyata di situ. Iya sih, kan dulu mau masuk ke jalan nggak jadi. Oh gitu. Jadi masukin packaging aja, lumayan. Oke. Ini ya Tempe Gila ini ya? Ini. Tapi nih Lucky aku mau nanya-nanya dong. Kita kan kayaknya penasaran banget itu, Lucky udah lama banget nggak muncul gitu, nggak ketemu ya sama Nuri ya sekian lama. Terus dengar lagi bisnis dan sukses luar biasa ya. Ini dari kapan sih Tempe Gila ini? Kalau Tempe Gila sendiri dari 2011. Cuman kita sempat hold di 2015. Akhirnya kita reborn lagi di 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang bikin ini. Bikin lagi. Ini kepikiran bikin tempe itu gimana sih, kok bisa tempe gitu kan? Aku pernah dengar kan waktu itu juga ada yang pedas-pedas juga, ada keripik lah apa di Bandung ini ya. Nah, kenapa sampai kepikiran tempe gitu? Karena waktu itu yang ada di depan mata tempe yang nambru teh. Karena kan Tempe yang nambru. Nambru. Dulu lagi jaga di lagi jaga di jongkonya bapak. Jadi mertua itu kan usahanya oleh-oleh di pasar Kosambi. Nah, pada saat itu kan karena udah banyak toko-toko oleh-oleh di Bandung, akhirnya tokonya di papa ini agak sepi nih, omsetnya turun. Jadi si tempenya banyak yang nggak kejual di gudang. Pada saat itu mikir, karena pada saat itu lagi rame keripik yang itu tuh, yang nenek. Yang pedas ya. Yang itu rame, itu keripik, Lucky mikir ada produk baru apa ini yang harus bisa dibikin yang harus beda sama yang itu. Karena bikin keripik tempe, karena pada saat itu nggak ada yang di packaging untuk keripik tempe. Dan lagian katanya keripik tempe yang papa ini kan emang terkenal paling enak di Kosambi. Ya udah, akhirnya kita packaging nih, coba iseng-iseng awal. Dan dulu rasanya nggak enak loh asli. Dulu tuh yang bikin. Makanya namanya Tempe Gila. dulu nggak enak, sekarang enak banget Enak kan banget. pastinya. Jadi, sama istri begitu ketahuan, jualan apaan sih? Jualan tempe. Akhirnya dibilang, nggak enak. Emang nggak enak bener jujur. Orang juga yang beli 10-15 tuh nggak enak, ya namanya juga Tempe Gila gitu kan. Akhirnya mikir, udah sini, kata istri dibumbuin sama dia. Cobain lagi, nanti alhamdulillah sehari kita bisa 2.000 keluar. Sehari? 2.000? 2.000. Aduh, cepet kaya nih berarti. Enggak, itu bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Berarti penjualan per hari bisa 2.000? Yes, dulu 2.000. Dulu 2.000 awalnya. Kalau sekarang pengen tahu beda. Sekarang alhamdulillah sebenarnya kita mau ke 10 tahun nih berarti kan. Nah, akhirnya kenapa kemasannya jadi hitam? Itu memang jadi kesannya kita balik lagi ke klasik. Karena kemarin sempat kemasan kita agak modern. Cuma sekarang kita balikin lagi ke klasik biar memori yang dulu datang lagi. Mudah-mudahan bisa lebih dari 2.000 sehari lagi gitu kan. Akhirnya kita rubah kayak gini, polanya tradisional lagi, ternyata di luar ekspektasi. Hasilnya alhamdulillah kita 2 minggu ini dengan kemasan baru ini udah 18.000 pieces. Widih, luar biasa, keren banget ya. Oke deh, sebelum kita cerita, mendingan sambil duduk, soalnya panjang banget. Oh gitu, oke. Yuk. Teh Dede. Tresna Saputra. Penanggung jawab ketika mau produksi tempe gila ini. Sebagai tim packing. Dari tahun 2012. Dari tahun 2012. Penghasilannya saya ngerasa betah karena
cara kerjanya, terus waktu sholat saya diperintahkan sholat biasa, terus sikap itunya majikannya alhamdulillah dia sangat baik sama juga gitu, ngerti sama karyawannya. Perasaannya senang sih. Bingung. Sukanya pasti ada, dukanya ada. Sukanya kalau udah banyak keluar barang, kami sebagai karyawan suka dikasih bonus. Oh iya. Alhamdulillah. Ya dukanya itu ketika mau produksi terus ada misalnya kendalanya kemasan yang harusnya datang hari ini ternyata tidak datangnya sore, jadi nggak itu ke waktu kerja terhambat ke waktu kerja yang tadinya harus selesai jam segini jadi sore kadang sampai malam maghrib gitu paling malam. Sukanya ketika banyak orderan, dukanya ketika kemasan telat sama tempenya telat datangnya sedikit gitu. Harapan saya ya kedepannya lebih tambah maju gitu karena saya ngaku jujur membantu ekonomi saya. Gitu aja. Ya harapannya ya sih pengen maju, pengen lebih besar lagi tempe gilanya, pengen lebih sukses gitu. Oke, jadi gini teh, dulu awal mulanya tuh lulus kuliah nggak ada kerja, akhirnya nunggu di Jongkok kan, udah gitu, nah, akhirnya nunggu di situ, kesel juga tuh mau ngapain, karena kan pada saat itu sepi banget tuh, akhirnya ada tempe di depan, akhirnya pikiran bikin, ya udah nyoba-nyoba dan ternyata alhamdulillah ada jalan. Nah perjalanannya akhirnya nyobain tuh nawar-nawarin ke Cihampelas, ke Lewi Panjang dan ditolakin alhamdulillah. Aduh. Iya, soalnya kan di sana banyak tempe. Oh iya benar. Terus kata dia ngapain bawa tempe ke sini, orang sini juga tempe banyak. Tapi Luki bilang insya Allah di sini bakal ada semua itu oleh-oleh. Nah, akhirnya ketemu salah satu miliarder muda dan dia ngajak kerjasama untuk di sistem ini tempenya. Itu di luar ekspektasi banget. Cuman pada saat dia minta 2.000 sehari nggak ada modal deh. Iya, 2.000 sehari gitu kan? Udah gitu belum apa-apa packing dan sebagainya ya? Akhirnya ya alhamdulillah ada jalannya dari Allah. Ya itu deh surat nikah digadein. Mana bisa surat nikah digadein? Dulu mah bisa, makanya semua pada Masa nanya, sih? kok bisa katanya surat nikah digadein? Nggak ngerti. Orang dulu awalnya emang nggak ada, akhirnya kata bapaknya, "Pak, saya nggak punya apa, kumaha tuh." Udah foto lagi produksi sama akhirnya dapet lah. Ada surat nikah nggak? Ya udah Pak ada, ya udah dapat 5 juta itu. Dari surat nikah digadein? 5 juta. Itu nggak ada yang percaya semua, tapi alhamdulillah dari awalnya 5 juta itu ya berjalan untuk bisa beli bahan baku sampai peralatan. Dari situ lah berawal tempe gila 2011 tuh bulan November kayaknya waktu itu. Karena kan jalan tuh tempe gila ada tuh juragan tempe itu 11 Maret 2011. Jadi 7 bulan ke November tuh emang aduk-adugan di jalan kan. Aduk lajer lah di jalan teknik. Kesana sini nggak ada yang ini, akhirnya ikutan satu seminar. Di seminar itu ketemu satu orang, ya wasilahnya yaitu dia minta 2.000, miliarder muda itu namanya Jafriel Yasman. Luar biasa. Keren banget, tapi aku juga penasaran nih, juragan tempe terus tempe gila, ini maksudnya bedanya apa? Oke, juragan tempe lebih ke senternya, lebih ke Produk? brandnya. Oh, brandnya. Nah, tempe gila, kita juga punya tahu linglung, bugil juga ada, bubuk gila deh. Nah, jadi di juragan tempe ini akan ada beberapa varian produk yang nanti akan kita salah keluarin. satunya adalah tempe gila ini. Tempe gila, jadi berdiri awal tuh juragan tempe sebenarnya dengan tempe pedas. Cuman ketika kita ngejual tempe, orang tuh responnya, "Ih, gila ya tempenya pedas banget." Nah, akhirnya kan biasanya kalau keluar dari mulut orang itu easy listening ya, gampang diinget. Akhirnya udah deh jadi tempe gila. Jadi aja namanya tempe gila. Tempe gila. Oke. Juragan tempenya emang gak ada yang tahu, tempe gilanya yang tahu gitu. Iya makanya tadi tempe gila tuh juragan tempe kan agak penasaran ya bedanya apa. Oke, berarti seperti itulah sejarahnya ceritanya dengan tantangan yang penuh banyak. Selain itu juga ada tantangan lain nggak? Ya, jadi awalnya dulu tuh gini teh, dulu kan banyak utang, ikut MLM, jualan pembalut. Akhirnya ada muter-muter bawa pembalut gitu. Pokoknya tuh 24 jam di luar aja. Di McD itu tempat buat canvassing. Jadi ada perempuan datang, "Teh maaf nih mau ngasih informasi," gitu kan. Di Black. Jadi kalau yang paling hafal soal pembalut, sama Lucky. Oke. Nanti aku bisa nanya-nanya setelah ini. Nah, udah gitu
pada saat itu lagi terpuruk, ada satu teman namanya Firman. Dia teman kuliah yang emang awalnya dia punya utang 1,5 M tuh dia. Umur 25 tahun, semuanya mau disita. Dia dapat wasilah, salah satunya ya baca buku 7 Keajaiban Rezeki sama Mencari Tuhan Yang Hilang dari Yusuf Mansur tuh waktu itu. Dia bilang, "Lu kalau Lucky cuma bisa ngelamun doang ya akan kebayar utangnya gitu. Ini coba baca ini gini-gini praktekin." Dan alhamdulillah tuh. Nah, modal awal pertama tempe gelas sebenarnya dari Firman teh, Rp300.000. Oh iya. Ya, Luk terusin, dia yang nyemangatin tuh dulu. Luk terusin nih. Tapi nggak ada modal. Berapa sih kata gini-gini? Iya buat beli cabenya doang gini. Udah dia kasih 300.000 tuh waktu itu. Dari situ jadi sebelum Mas Jafriel ini sebenarnya Firman dulu nih teman Lucky ini yang dia sudah salah satunya ya yang ngedorong lah. Karena kan dulu Lucky nggak ngerti soal kuliner teh. Ngitung HPP-nya nggak ngerti. Nah karena dia lulusan Yo Entrepreneurship Academy dulunya, akhirnya diajarin sama dia semua tuh. Ini HPP-nya gini, cara ininya gini. Ya itulah alhamdulillah wasilah. Oke, berarti ketemu sama orang yang tepat dan mendukung juga kan. Ya, kalau misalnya tidak ada orang yang mendukung, kita kayaknya nggak akan bisa seperti ini ya, Lucky ya. Iya. Baiklah kalau kayak gitu. Ini yang jadi rahasia dari tempe gila ini apa sih? Kan biasanya tuh kalau setiap kuliner-kuliner itu ada rahasianya. Nah, rahasia dari tempe gila ini apa? Aku jadi penasaran dengan tempe gila. Doa teh. Doa. Iya, doa sepasang bidadari. Sepasang bidadari maksudnya gimana? Istri sama orang tua. Karena Lucky mikirnya gini, yang namanya kuliner kan udah harus pasti enak ya, bener nggak? Kita jualan kuliner di luar sana udah banyak banget kuliner yang enak. Tapi kenapa sih kuliner yang biasa bisa ngalahin kuliner yang benar-benar enak? Kenapa ketika ada satu restoran besar, bagus, segala sesuatu yang tapi sepi, pinggir jalan, biasa tapi rame? Karena kalau kita mikirin strateginya tentang strategi marketing dunia doang, tanpa dibarengi strategi marketing langitnya, nggak berbarengan, ya memang tetap harus balance sih. Cuman untuk yang pertama itu tetap kita harus kerjasamanya sama big boss kita ya Allah tetap. Jadi banyak sih orang yang jago strategi marketingnya yang dunianya, tapi ujung-ujungnya kalau ngelupain Tuhan ya, ngelupain Allahnya. Kalau Allahnya nggak ridho ya nggak jalan. Biasanya kayak gitu. Iya betul. Dan intinya ya buat Lucky kuliner mah udah harus pasti enak. Apa rahasianya tempe gila sih? Ya doa semua tim di tempe gila biar bilang bahwa tempe gila ini enak udah gitu. Nah Lucky percaya itu. Karena kalau Lucky bilang pede ya jadinya. Beda, jadi gini loh, kalau bisa Lucky bilang dari segi tempenya memang berkualitas. Sudah jelas Lucky pilih tempenya yang berkualitas. Satu, yang kedua, cabenya juga kita pakai cabai asli. Jujur kalau dibilang profitnya dapat gede, no. Karena apa? Lebih banyak masuk ke bahan bakunya yang mahal-mahal. Ke cabai itu ya, ke tempe itu. Yes, jadi gimana caranya Lucky mikir usaha ini berjalan bukan untuk Lucky, tapi gimana caranya orang yang kerja di sini, reseller, agen, semua mereka bisa punya ya jadi jalan wasilah rezeki buat mereka lah intinya gitu. Nah kalau mereka udah sejahtera ya masa Lucky nggak kebawa sih? Gitu. Iya betul. Intinya kan kayain orang dulu, otomatis kita juga kena sendiri. Karena dulu memang niatnya dulu kan pengennya nggak kerja sih tadi dulu. Jadi kalau keluarga tuh PNS semua. Oh iya. PNS semua. Berarti yang pengusaha cuma Lucky doang? Yang murtad Lucky doang. Yang murtad. Jadi kuliah itu 7 tahun. Kuliah 7 tahun tuh nggak pernah bawa buku, jualan handphone, jualan ya semuanya dijual. Jadi guru-guru juga tahu, loh kamu nggak pernah bawa buku nggak? Dan kuliah 7 tahun ini pas skripsi itu asli dibikin orang. Dan pada saat lagi skripsi mau sidang itu Lucky datang ke sana, ya si ibunya bukannya nanya tapi ibu bilang apa? Ki pesen celana 2 nomor 26 27 merek Lea udah. Jadi ngadon dagang. Padahal itu paling galak dan si ibunya bilang apa ya udah kamu akan kerja enggak bu gitu. Terus ini skripsi bikinan kamu enggak bu bukan bikinan saya. Jadi jujur aja di awal kan ya udah tapi lulus dan A+. Berarti yang bikinnya bagus. Iya bikinnya bagus bener. Bodornya gini lah ada ijazah buat Lucky cukup lah ijazahnya buat apa yang ngeberesin tanggung jawab ke orang tua bener ya. Nih mah pah gitu. Berarti kuliah itu hanya untuk membuktikan kalau punya ijazah gitu kan. Tanggung jawabnya beres. Pada akhirnya juga tahu kan orang tua kalau itu palsu atau gimana? Beneran kan? Oh beneran. Parah. Kan wisuda. Oh wisuda Tuh, tapi spesialnya wisuda pas saat Lucky adalah pada saat itu lagi hamil 9 bulan tuh. Jadi nggak lama dari situ dia berojolin anaknya tuh. Nah terus yang satu bikin sempat sedih adalah ketika emang ngelamar kerja tuh karena emang disuruh kerja mulu. Oh berarti sempat juga ngelamar kerja? Sebenarnya sih dari kuliah udah kerja, udah masuk salah satu bank swasta di Indonesia juga terus ya itu marketing kartu kredit kayak gitu tuh.
Nah, Lucky tipenya kan nggak suka disuruh-suruh teh. Oke, target tercapai, tapi nggak seneng kalau disuruh-suruh gitu, akhirnya keluar gitu, jadi nggak bertahan. Nah terakhir sebelum tempe gila itu ujinya adalah tempe gila jalan, terus keterima di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Gajinya per 2 minggu 12 juta kalau nggak salah waktu itu. Per 2 minggu? Iya, kan hitungannya WD ya. Nah, waktu itu ujiannya banyak tuh, tempe gila emang belum menghasilin gede, cuman Lucky mikir gini, posisi udah nikah nih, gitu kan, baru mau bener gitu. Udah gitu, diujinya di situ. Ya kan tahu sendiri kalau misalnya perusahaan rokok terbesar ada entertainnya atau gimana. Dia bilang sama istri, Bun, kalau kayak gitu, ayo tuh keluar aja pilih tempe. Tapi kalau bener nih, siap kata Nia, kalau ayah keluar nih cuma dapat segini, Bismillah aja. Itu kan kalau dari orang tua pasti marah teh. Marah tuh, naon milih, iya can puguh gitu. Iya, pastilah. Tapi kalau diterusin, luas oge gitu. Bisi, maunan. Akhirnya ya udah keluar. Ya terjun bebas tuh. Pernah anak mau makan malam-malam nggak ada apa-apa ya minum air putih. Itu sedihnya di situ awalnya. Terus mau beli apa nggak bisa. Jadi terus nunggu. Jadi perbaikan gizi adalah ketika Sabtu Minggu istri nari. Ya istri nari kan hajatan ya, ada orang di gedung. Itu perbaikan gizi tuh, makan enak sama anak bertiga. Ali tuh makanya ketika ada orang nanya, pernah lu ikut satu namanya bootcamp teh di Puncak, IKEM namanya. Jadi situ tanya, untuk siapa kamu sukses? Jadi yang kebayang di muka lu itu, dibayang tuh Ali aja. Karena apa? Ali itu adalah anaknya. Nah, yang pertama harus ngalamin gitu. Lapar, harus kasih susu, ya minum air putih. Dulu tuh makanya. Nah itu nangisnya di situ. Untuk siapa kamu sukses? Misalnya, ya udah Ali. Ya, harusnya dia nggak ngalamin itu, lu aja nggak ngalamin itu waktu kecil gitu. Makanya pas dia ngalamin dulu, Bismillah Bun. Nah udah tuh dari situ wasilahnya. Dan memang kalau Lucky bilang perjalanan tempe gila itu awalnya niatnya itu untuk satu ya, karena kan ketika mertua lagi turun omsetnya, ya gimana tuh Ki, bantuin. Saling bantu. Nah ya udah, karena niatnya memang pengen bareng-bareng, jalan tuh bareng gitu. Jadi papa tetap jalan. Ya alhamdulillah nih kayak corona sekarang, mungkin ada sebagian orang yang memang katanya sepi ya. Tapi buat Lucky, alhamdulillah wa syukurilah nih, Allah ngasih rezeki ngegorengnya, mama nggak berhenti tiap hari. Di saat orang lain tidak ngegoreng, kita ngegoreng. Makanya buat Lucky tuh ketika ada tantangan ya ujung-ujungnya balik lagi minta sama Allah untuk dibukain jalannya, dan dibuka. Jadi ketika orang lain mengeluh, kita sih alhamdulillah bersyukur terus deh pokoknya. Berarti intinya semua itu adalah harus didasari atau harus dilengkapi dengan doa. Ya. Oke. Aduh, aku jadi terharu banget ya. Jadi tahu lagi, mungkin juga semua juga gak ada yang tahu sampai sentar ini, atau ada yang penasaran juga kok bisa sampai sesukses sekarang lah. Ini bisa dibilang sukses lah ya, usaha sendiri, dijalanin sendiri, hasilnya dinikmatin sendiri tanpa disuruh-suruh orang kan. Iya. Mungkin ada lain yang mau dicerita-ceritain nih biar kita juga lebih tahu lagi. Banyak ditipuin. Banyak ditipu? Banyak ditipuin. Ya, apa ya? Karena kita nggak mau pernah negatif ke orang ya. Jadi ketika ada orang gini, ayo kasih gitu, kasih. Udah gitu mah hilang. Banyak beberapa waktu zaman tempe gila awal, terus banyak iya. Jadi emang terkadang kita harus belajar ngomong enggak gitu. Biar orang juga tahu batasannya. Jadi kalau dulu tuh Mai sih bilang, ayo tuh bager itu kalau apa-apa iya. Ya, karena nggak mau ada negatif. Dari situ ternyata seorang entrepreneur tuh harus bisa bilang enggak gitu. Lalu kita belajar dari situ. Kenapa sempat naik turun ya, karena dulu tuh terlalu banyak percaya orang. Sekarang dibatasi deh gitu kan. Akhirnya sekarang udah, karena satu hal, tempe gila ini bukan punya Lucky sebenarnya gitu. Tempe gila ini punya tim. Karena Lucky cuma jalan wasilah buat idenya doang kan. Yang ngejalanin teman-teman ini semua gitu, hasil karya mereka. Makanya Lucky bilang juragan tempe gila bukan punya saya tapi punya teman-teman. Kalau teman-teman kerjanya do the best, hasilnya bakal best juga gitu. Saya cuma bagian jembatan untuk ayo berbarengan gitu. Intinya kayak gitu. Sukses bareng-bareng lah ya. Intinya kayak gitu, harus kayak gitu. Dan satu hal ya itu, karena kan anak 3 nih, gitu kan. Jangan sampai ngalamin kayak kemarin, gitu kan. Kasian lah. Jadi harus lebih semangat lagi. Iya, makanya gitu. Ya sedih lah tuh teh, gile gitu. Sedih banget lah itu, butuh parah susu. itu. Itu istri juga, ya, gitu lah.
Tapi dari situ kan jadi pelajaran buat kita, Pelajaran. kita juga ya harus seperti apa. Makanya ketemu Teh Nuri kan, akhirnya kan wasilahnya kalau nggak gitu kan nggak ketemu kita. Iya benar. Ketemu Kang Ami semua. Di jalan dari situ. Makanya ketemu apa? Pernah kita main itu ya, Iya. Bitcoin ya. Kayaknya nggak usah diceritain, itu sedih juga soalnya terlalu. Oh sedih juga ya? Gak apa, tapi kan kalau nggak kayak gitu kan nggak bikin ini. Iya, kita nggak ketemu ya. Iya Teh. Kita nggak saling tahu juga. Jadi sebenarnya semua ini tuh memang ada hikmahnya kan, yang berawal dari pernah mencoba, terus gagal, terus mencoba lagi gitu kan. Iya benar. Jadi kan TP Gila sempat turun di 2015 Teh. Dari situ 2015 kita pas kenal ya. Pas kenal. Nah, nah di situ kan jadi karena kan emang snack jadi banyak tuh pada situ dan Luki tim pecah kan pada saat itu nggak ada tim. Akhirnya mikir tuh harus usaha apa ya, ketemulah salah satu bisnis kan kita bener nggak, akhirnya ya mesti berjalan cuma 6 bulan gitu. Cuma dari situ belajar ya masalah trust ya Teh ya. Iya betul. Yang namanya bisnis kan harus trust gitu. Di awal jalan emang bagus tapi akhirnya kita ya lumayan dulu kita main Bitcoin kan. Iya. Dulu tuh hilang 32 Bitcoin Teh kalau dihitung-hitung lumayan gitu kan. Tapi ya Oh, kamu 32, aku 40 ya. Itu Oh. sama teman-teman sih maksudnya. oh gitu. Sama teman-teman. Oh lumayan dong itu. Ya, kalau pribadi 14. Ya. Ya awalnya sih mikirnya itu bisa buat jadi modal kan. Banget. Tapi akhirnya modal banget, modal malu akhirnya kan. Nah, modal jadi bahan omongan orang ya. Iya, nah, ya udah akhirnya setelah itu hilang, semua hilang, teman-teman yang dipercaya hilang. Ya karena kan kita buka bisnis itu untuk orang bisa trust sama kita jalan bareng. Akhirnya karena trustnya udah nggak ada, gitu kan. Akhirnya ya udah balik lagi ke TP Gila. Jadilah mulai lagi di tempe dari nol lagi. Iya, dari nol lagi. Nggak ada modal lagi. Gak ada modal lagi. terus kok bisa gitu langsung kepikiran ke tempe lagi? Memang sebelumnya itu kan katanya pernah berhenti dulu tuh di tempe. Itu bisnis apa nih selain itu? Selain tempe? MLM Teh. MLM itu. MLM. Jadi ya emang dari SMA udah seneng MLM. Salah satunya yaitu ya apa sebut aja lah CNI pernah ikut gitu kan. Terus yaitu phytosense itu terus sama yang pembalut itu gitu kan. Pembalutnya apa ya? Winalife kalau nggak salah. Jadi apa ya, karena banyak belajar dari MLM Teh. Cuman emang yang terakhir itu pernah, nah itu kan MLM-nya jualan produk tuh. Kalau yang dulu tuh emang kita harus ada effort, tapi akhirnya nemu tuh salah satu, nggak tahu disebut MLM, nggak tahu disebut apa gitu. Bagusnya apa itu sebutnya? Ya, tapi itu nggak jual barang kan ya? Iya, nggak jual Tapi barang. jual kepercayaan jadi kalau Jual gitu. kepercayaan dan jual harga diri mungkin. Ini kayaknya tahu nih aku arahnya kemana ini. Iya, nah itu cuman kan nih jujur, jadi banyak teman-teman yang Luki ajak juga akhirnya kan ya tapi tidak menyerahkan juga. Kalau bisnisnya sebenarnya bagus gitu kan. Cuman mungkin yang ya namanya orang yang bikin Triknya itu lebih bagus mungkin ya. Nah itu kenapa bisa terjun ke situ tuh Luki? Pada ya, waktu itu? pada saat itu kan emang benar-benar terjun bebas deh. Lagi nggak ada penghasilan gitu kan. Terus kapasitas Luki memang senengnya presentasi, ketemu orang. Ya udah akhirnya nah sebelum yang ini tuh sebenarnya diajak bisnis yang lain dulu namanya phytoscience tuh stem cell. Jadi regenerasi sel lah gitu-gitu, cuman Luki nggak berjalan lama. Akhirnya iya ikut salah satu ditawarin yang menarik nih gitu kan, Luki belum pernah ngejalanin kayak ginian dan kayaknya lebih cepet gitu. Akhirnya jalannya emang cepet banget dan akhirnya cepet banget. Habis cepet banget. Jadi cepet banget dapatnya, cepet banget Iya, ya. Kalau asli misalnya ya. yang semuanya yang serba cepet itu seperti itu kan ya. Iya, makanya kok bisa gitu ya? Lalu kira, wih euforianya cuma 6 bulan gitu. Ya dari situ emang akhirnya balik lagi ke bisnis yang real lah, udah gitu. Karena apa? Satu, banyak kehilangan teman gitu kan, kayak gitu. Akhirnya udah, oke balik lagi ke bisnis yang emang real, yang emang kita transaksinya ada uang, ada barang, dan dia merasakan kepuasan juga, kita juga puas gitu kan. Ya udah. Jadilah di kuliner ini. Balik lagi. Emang kudu cepat lah ke dia berarti ya gitu. Iya. Makanya bingung juga kadang. Memang harusnya di sini harus yang nyata mungkin. Harus yang ya. nyata, iya. Walaupun awalnya itu kayak yang tadi pernah Luki ceritain gitu untuk menuju ke 2.000 per hari itu kan memang banyak tantangannya. Benar. Beda hanya dengan bisa puluhan juta gitu. Dalam iya. Itu tantangannya awalnya nggak sulit banget kan. Nggak banget lah. Ya sekarang orang
kita presentasiin untuk dapat sesuatu hal yang besar gitu kan, dengan dia tanpa harus effort yang besar. Gila maksudnya nyimpen bisa dapat segitu ya, orang pasti mau lah gitu. Pasti orang nggak mau ya, orang zaman iklim Indonesia kan biasanya pengen cepet nah gitu. Tapi ya banyak belajar dari situ, teman-teman yang dekat jadi jauh gitu ya. Betul. Yang jauh semakin jauh gitu. Yang baik juga belum tentu baik ya. Ya itulah, jadi ketahuan lah kalau masalah uang mah ya. Iya. Gelap ya. Poek deh. Gitu ya udahlah, akhirnya ya udah emang harusnya balik lagi ke tempe. Alhamdulillah di tempe. Dan aslinya teh balik lagi ke tempe juga ini ya wasilah dari Allah. Luki dibantu sama orang yang dulu pernah ada di Tempe Gila 2011, tim Tempe Gila juga. Jadi dulu dia itu bagiannya di posisinya ya jualan juga Tempe Gila di kantor, terus packing dan gitu-gitu. Sekarang dia jadi big boss tuh. Kaget gak? Dia jadi awalnya gue juga bingung. Dia nemu di Facebook ada gambar banner Tempe Gila zaman dulu, jelek banget. Terus katanya dia ada kepikiran, dulu aja jelek laku. Gitu. Kalau dikemas lebih bagus. Kalau sekarang lebih bagus lagi, terus di-create lebih bagus. Dia nelfon. Gue juga nggak percaya. Ternyata dia sekarang owner dari salah satu brand sepatu sama hijab yang ramai banget. Omsetnya dia per bulannya 100 juta. Gila nggak? Dulu tim packing, gitu kan, tim packing terus gini-gini. Tiba-tiba sekarang dia yang jadi partner asli yang beli 2.000 per hari ya dia. Allah tuh emang subhanallah ya teh, masya Allah rezeki. Ya. Maka dari situ kok bisa kepikiran bantu gua gitu ya, karena gua ngeliat itu Kang, dan gua denger lo katanya baru gini. Ya udah dari situ lah teh, di luar dugaan. Jadi kan dari tahun 2011 ini kan, 2011 dengan Tempe Gila, terus pernah terjun di MLM dan sebagainya, ya. Terus ke Tempe Gila lagi langsung. Tempe Gila lagi. Itu bersama temen yang tadi yang udah bantuin itu. Kalau yang sekarang sama yang 2017 kita pas reboard beda. Oh beda, berarti Beda teh. pernah perpindahan atau gimana? Iya, jadi kemarin tuh 2017 reborn, terus 2018 kita rebranding, bukan namanya Tempe Gila, karena ya ada satu lain hal akhirnya dirubah, dan akhirnya pada 2020 Luki ya ini bulan kemarin lah, Luki mutusin untuk keluar. Kenapa keluar? Ya apa ya? Berat juga sih keluar, karena kan DNA Luki di sana, ini di sana. Cuman kalau udah beda visi dan misi gitu ya, pasti udah nggak bisa sama ya. Luki mutusin untuk keluar, tapi tetap Luki di sana ada saham yang ditinggalkan di sana. Tetaplah DNA-nya DNA Luki, foundernya tetap Luki di sana gitu. Cuman akhirnya pas pindah ke transisi ke Tempe Gila yang sekarang ini dengan ya tagline yang Keripik Tempe legendaris ini, ya Luki mikir ya Allah ngasih wasilahnya ketemu tim yang lama lagi, yang tahu posisinya Luki tuh kayak gimana, pengennya kayak gimana. Alhamdulillah, dan alhamdulillah jalan deh. Jadi ya di luar dugaan yang kata Luki marketing lagi itu Allah tuh bikin. Makanya Luki selalu bilang strategi itu strateginya Allah udah. Memang jalannya ya dari Allah. Memang lebih apapun juga kalau didasari sama dibantu sama doa itu akan lebih puas dan lebih apa ya? Kalau kata-katanya itu yang lebih tepatnya, kita kalau misalnya berharap kepada manusia itu nggak akan pernah memberikan apa-apa, tapi kalau misalnya kita berharap pada Allah, itu Allah akan memberikan semua kayak gitu kan. Bener banget ya, bener banget. Sok banget ya, sok banget. Itu belajar berapa lama itu? Aku untuk kata-kata itu pernah baca dong. Oh, dong. Nah, waktu itu kan kita udah lama banget nih nggak pernah ketemu, terus aku pernah lihat Luki itu di Instagram itu kayak pernah di story-nya itu atau enggak di feed lah, aku lupa ya. Itu kayak dapat penghargaan gitu. Itu apa sih? Lagi acara apa? Itu waktu 2018 lagi ikutan acara Food Startup Indonesia teh. Apa itu? Jadi acara kuliner seluruh Indonesia, itu yang terkurasi itu nanti akan dapat investor nantinya untuk bisnisnya. Untuk bisnisnya. Nah itu dari berapa ribu itu akhirnya dikurasi jadi 100, dari 100 jadi 30 jadi 10 jadi 3 besar. Dan alhamdulillah pada saat itu dapat juara ke kedua. Dari 100 Dari awalnya. dari awalnya 1000 gitu. 1000. Dikurasi ya. Terus jadi 100. Nah 100 ini jadi 30 besar jadi 10 besar, 10 besar jadi 3 besar dan masuk kedua. Dan itu karena acara apa sih, lebih ke acara usaha? Backcraft. Oh, Backcraft. Acaranya dari apa ya? Kementerian juga kali ya, Backcraft gitu kan, yang ininya Pak Dewan Munaf pada saat itu.
Dan emang pada saat kontesnya berat banget ya, karena itu seminggu kita harus buktiin dulu traksi kita dagang selama 3 hari. Bener nggak nih apa yang kita jual itu diminati sama konsumen. Satu, yang kedua, terus kita presentasi di sana tuh, karena kan jurinya juga orang-orang yang bisnisnya emang udah gila-gila lah gitu. Salah satunya ada Mas Rex tuh yang abnormal kan, jurinya juga, terus ada Pak Agung Nugroho juga. Dan yang pengalaman paling ininya ketika jurinya orang luar. Orang luar? Iya, nah sebelum Lucky presentasi yang masuk orang Inggris dulu. Presentasi, jago banget bahasa Inggrisnya itu. Lucky udah minder duluan. Iya. Lucky udah minder duluan. Nah, Lucky sama temen tuh gila tuh, gimana lu kata gini-gini. Kalem. Nah, di sana tuh dia bilang gini, kalau presentasinya, bahan presentasi slide bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi karena kita udah bikin pakai bahasa Indonesia, mau bikin nggak bisa dirubah karena si slide-nya itu udah bentuknya JPEG deh, bukan emang PowerPoint yang bisa dirubah. Akhirnya kita nggak bisa berubah. Cuman Lucky bilang commitment is commitment gitu. Jadi ya udah, itu slide-nya bahasa Indonesia, presentasi pakai bahasa Inggris. Saya gitu kan, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Pada saat itu jurinya adalah Pak Muhammad Salim, direkturnya dari Salim Group, gitu. Jadi kita banyak ditanya di sana. Nah itu di luar dugaan sih, jujur, karena kompetitor lain atau yang di sana tuh peserta-pesertanya udah omsetnya udah miliaran teh, aslinya. Terus kalau pada saat Lucky datang ke sana itu omset dari yang punya kita itu nggak begitu besar-besar amat gitu. Cuman emang people will invest to people gitu. Jadi investor itu akan investasi itu ngelihat orangnya, bukan bisnisnya. Mungkin bisnisnya bagus tapi orangnya nggak bagus, dia nggak akan jalan ya. Percuma ya. Percuma. Jadi akhirnya ya udah, pas itu kita dapat kedua dan alhamdulillah akhirnya tertarik lah dan berjalan gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ada beberapa hal yang memang agak Lucky mungkin nggak sesuai gitu kan. Akhirnya Lucky memutuskan untuk keluar dan lebih fokus lagi sama tempe gila. Gitu. Berarti waktu itu tuh membawa brand tempe sebenarnya. Yes. Tapi bukan nama tempe gila. Oke. Tempe sebelumnya. Tapi kan Lucky juga kan foundernya. Yes. Dan Lucky dengan membawa brand tempe ini dan bisa menjadi juara kedua dari ribuan orang, berarti luar biasa banget dong. Ya, tapi tetap tim teh. Tetap tim. Tim. Tetap tim dan juga doa dari orang tua, betul sekali. Benar. Itu sih yang paling utama. Kalau misalnya doa itu lebih dari segalanya. Banget. Ya kalau nggak ada doa hampa teh. Iya dong, betul sekali. Intinya pasangan penting lah. Soalnya pas saat jatuh itu Pasangan ya. pasangan yang nyanggahin. Nah, setelah pencapaian yang sangat luar biasa, bisnisnya berjalan lancar, aku juga belum bisa seperti Lucky yang udah punya bisnis, sudah sekeren ini gitu, punya pabriknya sendiri gitu ya. Masih bisa. Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan. Doa juga ya. Amin. Itu siapa yang paling mendukung untuk bisnisnya Lucky, untuk usahanya Lucky, untuk apapun yang Lucky jalanin itu, siapa yang paling mendukung sampai saat ini? Istri sih. Istri. Jadi yang menjaga, yang ini kadang Lucky juga kadang keras kepala gitu. Jadi dia udah punya feeling yang jangan ya ini pasti nanti bakal kayak gini, tapi karena keras kepalanya Lucky gitu kan, tetap Lucky rabas tuh sampai akhirnya kendalanya ya akibatnya ke kita juga sekeluarga gitu kan. Tapi dia nggak putus ini gitu. Jujur kalau misalkan dia ninggalin, udah ninggalin dari kemarin kali, dengan keadaan yang asli teh kemarin tuh sempet jadi berantakan lah gitu kan. Ya namanya rumah tangga kan tetap kalau misalnya tinggal apa kita omongin aja ya. Nah, tapi dari situ dia kuat, ya Lucky jadi bangkit kan. Karena dia ngasih semangat. Karena jujur pada saat ketika kemarin di rebranding itu jujur dari segi ekonominya bukan jadi bagus sebenarnya. Yang karena ya akhirnya kan terbagi teh gitu kan. Kita anak sudah 3 dan sempat mengalami posisi kayak kemarin lagi. Gitu. Mungkin orang-orang di luar sana nggak melihat itu, tapi itu nyata dialami sama Lucky. Cuman bunda ini itu tetap ngasih doa, ngasih semangat gitu kan. Ayo pasti bisa, dulu aja bisa, kenapa sekarang nggak bisa gitu. Dari situ ya pada saat lagi tidur lagi nangis, dia yang meluk dari belakang gitu. Nangisnya apa kan? Iya di rumah nggak ada apa-apa. Dan kalau minta ke orang tua lagi kan malu gitu. Nah dari situ dia bilang kok bisa kuat gitu sama ayah, ya kan
kita punya buku nikah, kita udah siap menerima apa adanya ayah, apa adanya bunda gitu kan. Ya udah dari situ gue bilang, ya udah bun, sampai kapanpun nggak akan dilepas gitu. Berarti memang sebenarnya dukungan dari seorang istri yang kuat itu bisa membuat kita menjadi lebih bangkit. Iya, jadi ingat kata Pak Habibie teh. Apa itu? Oh iya benar Iya, benar. apa teh itunya teh, gue iya di balik itu teh bener seorang Ada istri. seorang istri yang betul. Dia Mungkin rasa- Lucky ada yang mau disampaikan sama istri Lucky nih. Ucapan terima kasih mungkin, rasa sayangnya karena selama ini selalu ada setia buat Lucky, selalu mendoakan Lucky sampai bisa sukses ini nih sukses banget lah buat, kalau menurut aku ya, sukses banget. Kalau misalkan tak ada istri, mungkin lo nggak bisa seperti ini. Boleh dong untuk bilang sama diungkapin untuk istrinya. Anggap aja nih yang depan kamera ini adalah istri kamu. Oke, Bun, Ayah mau ngucapin sama Bunda makasih banget udah dukung Ayah selama ini. Ketika Ayah jatuh, ketika Ayah lagi naik, ketika Ayah lagi hilaf, apapun yang Ayah lakuin, Bunda masih ada buat Ayah. Makasih buat doanya, buat supportnya. Intinya ini nggak akan ada tanpa dukungan dan support dari Bunda dan doa dari Bunda. I love you. Jadi susah nih kalau ngomong kayak gitu. Sukses terus ya Lucky ya. Jagoan nih yang bikin acaranya nih. Aduh. Itu harus Nah, biar apa ya, ungkapan rasa Aduh. terima kasih itu kan Ini panas banget ya? angis kali itu. Enggak, ini panas nih, kena cabai. Harapan Lucky ke depan nih setelah dengan usaha sekarang ini. Ya, mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim. Ini Juragan Tempe ini terus berjalan teh selama-lamanya long last sih, mudah-mudahan. Karena apa? Satu hal yang Lucky harapin adalah semua yang ada terlibat di Juragan Tempe, dari mulai yang bikin tempe mentahnya, yang goreng, yang nge-packing, sampai yang jualin semua bisa tetap dapat wasilah rezeki dari jalannya ini gitu. Jadi semuanya bisa bareng-bareng jalan. Intinya ini tetap jalan sampai kapanpun gitu. Karena ya itu, dari sini Lucky bisa punya banyak keluarga gitu. Dan satu hal, banyak, dan ada satu lagi. Jadi mama itu nggak apa ya, satu lagi tuh. Iya, boleh. Mama itu ketika lagi dalam keadaan koma tuh, maksudnya bisa cuma gitu kan. Jadi dia bilang, karena udah nih pengalaman kemarin yang ML-nya semua hancur semua, dia bilang, "Ih, udah balik lagi ke tempe aja." Itu terakhir emang ngomong. Jadi kayak omongan terakhir dia lah gitu. Sampai akhirnya dia nggak sadar, posisi belum meninggal tuh teh, masih ini, dibilang, kata istri bilang, "Ya kamu bilang tempe jalannya udah alhamdulillah." Nah akhirnya aku bilang, dibisikin tuh, "Mah, udah nggak usah mikirin Lucky, tempe alhamdulillah udah lancar lagi." Dan nggak lama dari situ besok paginya meninggal. Jadi walau alam ya, lu percaya nggak percaya, ini katanya kalau ada yang dikhawatirin, ya katanya sih tuh ya, menghambat gitu. Akhirnya mama kan paling ini ke Lucky, karena satu hal, mama pengennya Lucky jadi PNS deh. Cuma karena Lucky nggak mau gitu kan, akhirnya ya udah. Nah mama yang paling khawatir adalah anak bungsu mama, anaknya 3 gitu. Akhirnya pas lagi keadaan posisi gitu, mah udah tenang aja, tempe jalan pada belum jalan. Nah dari situ Lucky istri ngingetin, berarti wasiat mama tempe harus jalan lagi. Ya udah, akhirnya memang harus gitu. Ninggalin apapun kan ancur-ancur lah ya. Iya. Akhirnya ya udah jalanin tempe. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Mungkin ada yang mau disampaikan nih Lucky buat para juragan-juragan, Amin. selain juragan tempe atau mungkin juragan-juragan yang lain, juragan-juragan baru, Ya pesan dan kesannya boleh. intinya gini, kalau kita mau ngalamin usaha tuh jangan banyak mikir teh. Kan kebanyakan mungkin ada beberapa orang, ya beda-beda sih. Orang bilangnya kalau mau usaha itu semua, kalau mau usaha itu rencanakan dulu yang matang usahanya gitu kan. Tapi kalau buat Lucky dulu tuh, Lucky nggak banyak mikir dulu. Jadi jalan dulu, coba dulu, nanti matengin pas sudah jalan. Kenapa? Karena Jalanin aja dulu, barang paling cocok ya. Bener. Kalau nggak dijalin kan nggak kerasain. Iya. Bener nggak tahu cocok apa enggak. Waalaikumsalam. Nah, intinya sih gitu, simpelnya. Intinya apapun yang kita mau jalanin jalanin dulu. Karena kita nggak jalanin bil.
Karena kalau kita nggak kita nggak jalan, kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Karena kebayang kalau dulu kita nggak jalanin tempe gila dengan rasa yang nggak enak, nggak akan ada tempe gila yang enak sekarang. Hai Teteh, kumaha dama? Ini makin segar, makin cantik ya. Udah lama nggak ketemu. Teteh nampaknya sibuk banget nih hari ini ya. Ini apa? Sibuk apa nih? Ya sibuk jagain tempe di ngontrol tempe. Oh, lebih ke ngontrol ya. Dan ini adalah Tehnia ya. Tehnia ini adalah istri dari Kang Luki yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol, dan sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Tehnia. Tehnia, aku tahu nih kalau Tehnia ini sangat berperan penting dalam usahanya bareng Kang Luki. Itu boleh dong diceritain kesan-kesannya atau suka dan dukanya juga? Kesan-kesannya orderan sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Suka dukanya yaitu kadang kendalanya kita kalau dari bahan baku gitu kan, kadang kayak HD seperti itu kan kadang suka susah gitu kan. Sekarang apalagi dengan suasana sekarang kan susah untuk ya ini didatangin cabenya ke sini gitu karena lockdown itu susah jalannya. Kendala sekarang di situ sih di bahan baku. Nah, di sini Teteh sendiri perannya sebagai ngontrol aja atau gimana? Ngontrol perempuan, ngontrol Keuangan lah ya tepatnya ya, keluar masuk ya. pasti itu satu. Nah, kan tadi diceritain nih sama Kang Luki dulu tuh pernah yang namanya jatuh bangun gitu, akhirnya di usaha kembali tempe gitu sampai Teteh bisa seyakin dan mendukung Kang Luki jadi usaha keluarga barengan lah ibaratnya. Gimana nih Teteh? Aku juga pengen tahu kalau misalnya kok bisa sih Teteh sampai sangat mendukung untuk usaha ini berjalan lagi? Karena ya itu yakin sama produk sendiri. Karena dulu juga dengan yakin terus lihat perjuangan suami juga. Ya saya yakin dengan perusahaan ini walaupun memang masih UKM kecil seperti ini, tapi penjualan ya lumayan gitu. Saya yakin dengan produk saya sendiri. Nah, kalau misalnya kan tadi saking kubakat ya bahasa Sundanya, kubakat jadi bisa berjalan dengan lancar ya usaha bisnis ini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Kang Luki setelah banyak sekali cobaan dan cerita-cerita yang tadi diceritain tuh? Suka apanya? Ada yang mau apa yang diinginkan yang sampaikan sama Kang Luki? Pesan sih buat saya, buat suami intinya jangan pernah masuk lubang yang sama. Lubang yang sama. Itu aja intinya gitu, percaya dan yakin aja gitu kan, jangan pernah takut. Itu ada support istri kok di belakang gitu kan. Ya. Tapi kan selain support juga Teteh mungkin ngerasa kalau memang Kang Luki itu bukan ngerasa ya, Kang Luki kan memang segalanya adalah suami yang baik, yang selalu ada juga buat Teteh, dan Teteh juga sama ada juga buat suami. Mungkin ada yang ingin disampaikan di dalam hati yang paling dalam untuk suami tercinta. Apa ya? Anggap saja kamera ini adalah Kang Luki dan Teteh ngungkapin perasaan yang di apa ya, dalam hati yang paling dalam. Nggak bisa ngomong sih intinya, saking sayangnya suami, keadaan apapun itu selalu ada mendukung suami, istri selalu membantu suami apapun keadaannya. Dia selalu sayang, jangan pernah kecewain lagi, jangan pernah kecewain anak dan istrinya. Terima kasih Bapak ya. Aduh, aku terharu banget tadi juga ngelihat Kang Luki juga sampai mengungkapkan rasa cintanya buat Teteh juga sama ya. Mudah-mudahan usahanya makin lancar ke depannya dan makin sukses lagi untuk usaha tempenya ya. Dan mungkin nanti ada rencana lagi bikin anak lagi selanjutnya. Punya anak lagi maksudnya? Udah cukup ya. Nah itu dia, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kang Luki dan juga Tehnia di Tempe Gila. Kira-kira nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa lagi, ya udah tungguin aja di channel ini. Nah, kalau misalnya teman-teman aku ada yang nanya ini, gimana sih caranya belinya Tempe Gila itu kemana nih? Tentang pesannya boleh dong. Sebenarnya Tempe Gila itu udah kesebar udah banyak tersebar di kota-kota besar sama kota-kota ini. Jadi teman-teman bisa datang atau kunjungin Instagram kita di Tempe Gila aja.
Tempe Gila aja, ntar teman-teman bisa tahu tuh, misalnya yang di Sukabumi bisa dapetin ke siapa, ini di mana. Jadi informasinya di Tempe Gila aja. Jadi sekali lagi Tempe Gila aja. Oh, ada tulisan ajanya. Ajanya. Oke. Karena kan aja. Karena udah ada kontak person semuanya. Gitu. Karena kan tempe ada banyak sekarang. Jadi udah Tempe Gila aja. Baiklah. Pokoknya jangan lupa nih untuk like, subscribe, dan juga komen. Apapun komentarnya, mungkin ada yang mau ditanyain, ada yang penasaran, ada yang pengen lebih tahu lagi, boleh langsung aja komen di sini ya. Dan jangan lupa pantengin terus channel kita, yaitu Juragan Besar. Besar.